Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik, puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, puasa Senin Kamis. Bu-ibu nih yang agak lebih berat badannya, bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan. Orang bilang, Ustadz kurus betul. Bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Bismillahirrahmanirrahim. Mau dirindukan surga, syarat pertama, aqimis shalah, dirikan sholat. Tidak cukup yang 5 waktu, tambah sunnah. Sunnah apa Ustadz? Yang sederhana. 1, sholat sunnah duha. Ibu-ibu, ada enggak di sini yang punya tanah 1 juta hektar? Anda usah 1 juta. 100 hektar ada di sini, Bu? Ada? Tidak ada. Tapi ibu mau tidak punya harta lebih dari 100 hektar? Lebih dari 1 provinsi? Mau? Itulah sholat sunat fajar. Ayo, 2 rakaat sebelum ibu sholat subuh. Itu nanti ketika ditimbang kata Nabi, yang 2 rakaat ini lebih berat 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh sholat duha, sholat fajar. 2 rakaat. 2 rakaat saja, Bu. 2. Coba. Sudah pagi-pagi, anak sudah pergi sekolah, suami sudah pada bekerja, pekerjaan rumah sudah tuntas, jam 8, jam 9, yuk sholat duha. Sholat duha. Bagaimana caranya? Sama sholat sunnah biasa, bedanya niat. Nih yang biasa ibu-ibu tanyakan, Ustadz apa niatnya? Bu, niat itu bukan bahasa mulut. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu di sini. Usolli itu hanya ulama Melayu yang ngajarkan. Mau pakai boleh, tidak mau pakai sah. Coba lihat orang Arab kalau ibu pergi umroh. Coba lihat umumnya orang Arab. Jalan, berdiri langsung Allahu Akbar. Iya toh? Kalau kita kan lama dulu ibu, loading. Duduk. Saya tanya, kenapa tidak jadi sholat ibu? Saya lupa sholinya. Boleh tidak ucapkan. Mau ucapkan silahkan. Sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat. Sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tuh. Nggak hafal juga itu Ustaz. Ambil jalan pintas, berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru ibu bilang begini, Tuhan, sholat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar. Daripada ibu nunggu bahasa Arabnya, ndak hafal, ibu ndak sholat. Itu sholat duha ibu. Bu, suami pergi cari nafkah, anak sudah pergi sekolah, ibu sholat duha 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh 2 rakaat, bagus 4 rakaat, lebih utama lagi 6 rakaat, lebih mulia lagi 8 rakaat. Boleh 2, boleh kalau ibu sibuk 2 aja boleh. Bacaannya sama sholat sunnah yang lain. Nggak hafal banyak ayat-ayat Ustadz, ya sudah yang ibu hafal aja. Kul ya sudah kul aja. Rakaat pertama kul huwallah, rakaat kedua kul huwallah lagi. Nggak apa-apa. Bahkan boleh begini bu, Allah waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Boleh. Rakaat kedua Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Boleh. Benar boleh.
Jelas? Selesai sholat duha, ibu duduk menghadap kepada Allah, mengadu kepada Allah. Ya Allah yang maha kaya, tiadalah datang rezeki tanpa pertolongan dan bantuan. Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Suami saya datang pergi menjemput rezeki ya Allah. Jika rezeki suami saya masih di atas langit, turunkan ya Allah. Jika masih dalam tanah, munculkan ya Allah. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Doa tidak harus bahasa Arab. Banyak orang selesai sholat baca doa, tapi dia tidak tahu apa jadinya doa. Doa itu tidak harus bahasa Arab. Nih rezeki saya, belum sholat duha ini sudah keluar, langsung dua, ada pula rotinya. Masya Allah ya. Coba ibu, doa, dengar ibu, doa tidak harus bahasa Arab. Doa itu kalau bahasa Bugisnya mapaletu, bahasa gaulnya curhat. Silakan ibu curhat, bahasa hati, bukan bahasa Arab. Ibu bahasa Arab belum lagi salah ucap, tidak ngerti apa yang ibu baca. Malaikat bingung, apa maksudnya ini ibu ini? Apa maksudnya ini ibu? Mau minta rezeki ternyata doanya apa? Minta anak. Bingung kan malaikat. Jadi boleh bu, ya Allah, bukakan pintu rezekiku ya Allah. Mudahkan suamiku memperoleh rezekinya ya Allah. Sudah itu SMS suami, bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru aja aku doakan abangku selamat dalam mencari nafkah. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Senang itu. Saya ibu, itu istri saya. Kalau dia SMS begitu, saya kasih lihat semua temanku. Istriku ini SMS-nya. Coba SMS begitu suaminya bu. Jangan galau bang, jangan putus asa bang. Rezeki Allah yang tentukan. Selama abang berusaha, rezeki itu ada. Pun kalau terbatas, percayalah saya tetap setia mendampingimu. Pernah SMS begitu suaminya? Paling SMS-nya bang, jangan lupa singgah beli gas ya. Yuk, sholat duha. Saya banyak dosa Ustadz. Saya perempuan hijrah. Dulu banyak betul maksiat saya lakukan Ustadz. Masa muda saya suka gaul. Masa muda saya selalu ke tempat hiburan malam. Masa muda saya selalu maksiat. Allah jelaskan, wala tai'asu mir rauhillah. Bu, jangan putus asa. Ibu jangan putus asa. Besar dosamu tapi ampunanku jauh lebih besar. Gimana caranya? Yuk sambut dengan sholat sunnah taubat. Gimana sholat sunat taubat Ustaz? Sama sholat tahajud, sama sholat duha, cuma beda waktu, beda niat. Kalau duha pagi hari, sholat taubat boleh pagi, boleh, tapi waktu paling bagus yang dilaksanakan Nabi selesai sholat maghrib nunggu isya. Jadi ibu tidak ada kegiatan nih, sudah maghrib, datang ke masjid nunggu isya, tidak usah pulang, nunggunya sholat taubat 6 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6. Boleh 2, boleh. Salat taubatnya, niatnya, sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Saya niat salat sunat taubat 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah pendek, ruku, itidal, sujud, dan seterusnya. Kapan taubatnya Ustaz? Sujud terakhir. Sujud terakhir. Ibu taubat. Ya Allah, tadi saya hilap ya Allah. Di kantor saya hilap. Dia pegang tanganku, bosku. Dia remas-remas jari-jariku ya. Aku pun membalasnya ya Allah. Akhirnya beremas-remaslah kami ya Allah. Ya Allah saya hilap ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Rabbana la tusi' qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah saya hilap ya Allah. Ampuni saya. Jangan engkau palingkan hati hamba. Jangan engkau sesatkan hati hamba setelah engkau berikan hidayah ya Allah. Ampuni saya ya Allah. Allah ampuni. Yang penting tobatnya tobatan nasuha. Jangan tobat ibu hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Melahirkan. Ingat waktu melahirkan? Tidak mau lagi saya pak. Tobat. Hancur saya pak. Tidak mau lagi saya. Terakhir ini saya hamil, terakhir pak, tidak mau lagi saya hamil.
terakhir tidak mau lagi. 6 bulan kemudian hamil lagi. Ya. Nah, banyak jenis-jenis sholat sunnah, tapi lain waktu kita laksanakan, lain waktu kita lanjut. Pertama, dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, kata Nabi, wasyamu Ramadan, berpuasalah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, tuntas puasa Ramadan. Tapi jangan puas sampai di situ, Bu. Maka kita lanjutkan dengan puasa Senin Kamis. Ya, puasa yang paling baik, puasa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, puasa Senin Kamis. Bu ibu nih yang agak lebih berat badannya, bukan gemuk, cuma perbandingannya kurus. Bukan, orang bilang Ustadz kurus betul, bukan kurus, kamu yang gendut. Yang lebih berat badannya, yuk terapi Senin Kamis. Senin Kamis, ibu-ibu mau sehat, Senin Kamis. Bagaimana? Mulai Kamis ini jangan pernah lagi lepas puasa. Bangun, makan sahur. Ternyata jam 9 lupa kalau puasa, makan aja. Terbiasa kan setiap pagi kita sarapan. Nah, Kamis ini kita mulai, karena kebiasaan kita bertahun-tahun sarapan, ya sarapan makan. Begitu lagi selesai, wih, Kamis, ternyata saya puasa, lanjut, boleh. Yang tadi 1 mangkuk, rezeki. Ibu lupa, ternyata siang makan lagi, wih, Kamis, puasa, lanjut lagi Bu. Benar, ibu lupa, lanjut, boleh. Ternyata asar, ada lagi kasih es cendol. Saya puasa. Sudah, rezeki ibu itu. Yang penting betul lupa. Saya sering begitu ibu. Lanjut, karena saya lupa. Orang lupa tidak kena hukum. Tiba-tiba saya diajak makan coto. Ustaz, coto. Namanya kita senang ditraktir. Begitu habis, saya puasa rupanya. Tidak apa-apa, lanjut. Boleh. Yang tidak boleh, ibu misalnya kan, misal, Bismillahirrahmanirrahim. Misal sudah di dalam nih, sudah ada di dalam, baru sadar, saya puasa. Jangan bilang terlanjur, batal itu. Maka kalau dia sudah di dalam mulut, langsung ingat saya puasa, muntahkan, cuci, sah. Biar ibu 3 kali makan dalam sehari, yang penting betul-betul lupa. Begitu kan, mak makan puasa, oh iya nak, sah. Coba ibu besok, mulai hari Kamis ini, ternyata jam 10, jam 11 lolos, jam 12 masih bisa, jam 1 nggak tahan, datang tetangga bawa kue, nyaman lagi, sudahlah, ya sudah buka, dari jam subuh sampai jam 1 ibu sudah dapat pahala. Cuma sayang kalau sudah jam 2 rusak Bu, ibu betul-betul imannya lemah. Masa sudah setengah jalan masih mau buka? Tapi pun kalau buka karena sakit, silahkan buka. Sudah dapat pahalanya itu. Coba mulai Kamis ini. Itulah yang disebut majelis taklim yang sukses. Ada perubahan tiap pekannya, ada perbaikan tiap bulannya. Tahun lalu belum biasa Senin Kamis. Tahun ini terbiasa Senin Kamis, majelis taklim yang manfaat. Ya, Senin Kamis. Yang ketiga, karena waktu yang sangat terbatas, ini dirindukan oleh surga. Apa itu? Menaati perintah suami. Ini yang berat ini. Taat sama suami ini berat. Bu, berat. Bu, dengar ibu. Ada pada zaman Nabi, bertetangga nih. Tiba-tiba ibu yang tetangganya ini wafat ibunya. Maka tetangganya datang. Misal nih, dia bertetangga. Meninggal ini tetangganya, dia datang panggil anaknya, anak tetangga. Bu Haji, emak sampean wafat. Datanglah membesuknya. Mulai dari sakit. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa besuk ibu saya. Saya tahu sakit, tapi suamiku keluar. Saya dipesan tidak boleh pulang, tinggalkan rumah sebelum pulang.
pulang yang utusan. Sakaratil maut sudah ibunya, datang lagi. Bu, ibu sampean sudah sakaratil maut, datanglah kau besuk. Mau sekali, tapi mohon maaf suami saya belum pulang. Pulang lagi utusan. Wafat ibunya. Bu, yang terakhir kalinya, bumu sudah wafat, maka mau dimakamkan, kau datanglah sekali aja sebelum dimakamkan. Apa kata ibu? Mohon maaf suami saya belum pulang, saya dilarang keluar sebelum pulang. Saya doakan ibu saya dimakamkan. Tidak datang ini anaknya. Marah ini utusan. Dia datang kepada Nabi melapor. Ya Rasulullah, keterlaluan betul itu tetangga saya. Mulai dari sakit, sakaratil maut, sampai wafat, dimakamkan, tidak datang besuk ibunya. Saya 3 kali datang memanggilnya ya Rasul. Nabi kata, wih, nak durhaka betul itu. Kok bisa begitu? Kenapa bisa? Ya Rasulullah, suaminya pergi jihad, perang, dipesan sama suaminya, jangan pernah tinggalkan rumah sebelum saya pulang. Mendengar ini, apakah Nabi marah? Subhanallah, dengar ibu, subhanallah. Nabi lalu bersabda, alhamdulillah, diampuni dosa ibu yang wafat karena punya anak, istri yang taat sama suaminya. Masya Allah. Kira-kira masih ada istri zaman sekarang begini? Masih ada? Baru 10 menit pergi suaminya, dia telepon temannya, datang aja, sudah suami saya sudah keluar. Bu, taat sama suami, itu pintar redanya ibu masuk surga. Ibu mau tanda fungsi utama suami? Bu, halo ibu, pintu fungsi utama seorang suami, ibu mau tahu? Mau tahu ibu? Jalan pintasnya ibu masuk surga, passwordnya masuk surga. Kenapa? Ridha suami itu ridhanya Allah. Kalau ibu sudah ridhanya, suami sudah ridha sama ibu, Allah tersenyum kepada ibu. Sebaliknya kalau suami tidak senang sama ibu, tidak pernah baik hatinya suami sama ibu, percayalah, susah ibu masuk surga. Betul, ridhanya Allah itu tergantung ridha suami. Kenapa bisa Ustadz? Karena kami ini suami yang nanggung ibu dunia akhirat. Ibu kira enak jadi suami? Dipikir bagaimana supaya kita bisa beli mobil, ibu bisa ndak kena matahari jalan. Kami pikir suami bagaimana supaya ibu bisa pakai baju baru tiap bulan supaya saudaramu ndak menghina kamu. Dipikir bagaimana supaya suami istri saya pakai emas, berlian supaya tetangganya ndak menghina dia. Itu dipikir semua oleh suaminya. Mana ibu pernah pikir bagaimana supaya saya belikan suamiku berlian? Pernah ibu? Ayo, bukan cuma di dunia, di akhirat pun ibu ditanggung oleh suami. Beruntunglah wanita Islam. Wanita Islam itu sebelum diperiksa semua amal-amalnya, sebelum diperiksa puasanya, diperiksa hajinya, ada 4 laki-laki yang harus menanggung dia. 4 laki-laki yang harus menanggung ibu. Siapa? 1, orang tua, bapak. 2, suami. 3, anak laki-laki. 4, saudara laki-laki. Ini 4 yang bertanggung jawab terhadap ibu. Kenapa itu perempuan dia pakai jilbab? Ditanya suaminya, ditanya bapaknya, ditanya anak laki-lakinya, ditanya saudara laki-lakinya. Ternyata ini 4 laki-laki yang tidak beres, maka ibu bebas tugas. Itu enaknya jadi perempuan Islam. Beda kami laki-laki. Biar kami sholat, ketua majelis ulama, hafal Quran, istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak puasa, istrinya tidak nutup aurat, istrinya tidak sholat. Demi Allah, ku ampusakum wa ahliku. Suamimu, nih kau masuk neraka sama istrimu. Ditanggung ibu dunia sampai akhirat. Suamiku tukang selingkuh Ustaz, suamiku pemabuk, suamiku tukang tipu, suamiku koruptor, tidak ada hubungan, dia yang tanggung dosanya. Ibu kalau baik agamanya, tadkhulul jannati bisalam. Kata Nabi, nih 7 pintu surga, ibu pilih mana yang ibu mau masuki. Tidak ada urusan dengan suamimu. Itu enaknya. Jadi ibu jangan suka ngomel-ngomel. Beruntunglah ibu menjadi wanita Islam. Supaya sekali ngeluh, suami saya Ustaz, ini lebih parah lagi, dia curhat di Facebook.
Ada juga ibu-ibu sekarang suka sekali ungkap aib suaminya di medsos. Di mana di kau? Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget, pret. Apa yang begini? Ya, ibu taat perintah suami. Passwordnya ibu masuk surga, ridha suami. Tapi kalau ibu durhaka sama suami, susah. Perempuan sekarang kan banyak tidak hormat sama suaminya. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan diperlihatkan. Masuk Nabi surga, Masya Allah banyak betul penghuni perempuan. Begitu Nabi masuk neraka, na'udzubillah min zalik, lebih banyak lagi perempuan di neraka. Lalu ditanya Nabi sama sahabat, kenapa bisa begitu ya Rasul? Ada dua kelemahan perempuan. Satu, tidak bisa tahan mulutnya cerita kejelekan orang. Yang kedua, dia tidak taat dan tidak mensyukuri suaminya. Itu sebabnya. Kalau ibu pandai mengendalikan mulut tidak cerita orang, yang kedua taat sama suami, gampang ibu masuk surga. Cuman kita kan ini penyakit kita. Datang begini masih gosip tuh. Damai tapi gersang. Apa? Apa sih? Enggak, gue tahu bertanya dong. Saya pun digosip. Begitu saya lewat, itu juga bajunya waktu di TV One. Ada urusan. Nenek ibu nih. Palsu. Aku tahu. Hitam itu di gelangnya. Palsu. Palsu lipstiknya. Kenapa kau tahu? Tuh melengket di giginya. Semua dia habis dosanya. Ibu, satu, sholat. Dua, puasa. Tiga, taati suami. Empat, jaga harga diri. Jaga harga diri. Bagaimana menjaga harga diri seorang perempuan? Bermula dari pakaian. Ibu-ibu jangan lagi pakai jilbab apa itu. Untung sekarang kan ada istilah jilbab syar'i. Dulu kan ada ibu-ibu pakai jilbab tapi ketat. Celananya ketat, bajunya ketat. Akhirnya apa? Jalan seperti orang di kampungku bilang buras. Tahu buras ibu? Hah? Lontong. Lontong. Coba lontong kalau dibuka kan masih ada kentara itu anunya, bekas-bekas ikatannya. Bu, wanita soleha, istri yang baik, pakaiannya tidak seperti itu. Salah satu menjaga harga diri, tidak pernah keluar tanpa izin suaminya. Kan biasa ibu-ibu keberatan, kok suami lagi? Tapi ingat ibu, ridanya anak ada sama ibu. Allah itu maha adil. Bu mau masuk surga, bakti sama suami. Suami mau masuk surga, bakti sama ibu. Itu putar aja. Jangan lagi ada yang cemburu. Ustaz, saya serumah mertua saya. Kenapa ya suami saya perhatian betul sama mamanya, sudah punya anak yang lain, kok suami saya terus dibebani, beli ini, minta sama suami. Saya bilang, bu sadar dong bu, bersyukur suamimu begitu. Mudah-mudahan nanti anakmu pun sudah menikah dengan wanita lain, dia masih memperlakukan kau seperti ibunya sekarang. Jangan malah sentimen, suami saya begini, suami saya begini. Ibu berapa tahun sama suami? Baru 25 tahun. Itu ibunya dari perutnya. Saya heran kalau ada perempuan cemburu sama mertuanya. Tak sadar. Gimana nanti kalau ibu punya mantu yang juga kurang ajar? Mau? Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau hina saya, boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak kena. Satu yang tidak boleh, jangan kau lukai perasaan ibu saya. Begitu ibu saya luka perasaannya, kau pembuat sial, keluar kau dari rumah. Tidak ada toleransi. Begitu mestinya kita jadi istri. Kalau ibu-ibu masih susah hidupnya, koreksi aja deh, barangkali durhaka sama mertua. Nah, bagaimana mengabdi kepada orang tua, bagaimana mengurus anak, insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Akhirnya kita simpulkan, wanita yang ingin dirindukan surga, satu, pelihara sholat. Dua, tiga, taat pada perintah suami selama perintah itu tidak melanggar agama. Yang keempat, jaga harga diri. Insya Allah kalau ini kita lakukan, maka Nabi jelaskan, silakan masuk surga
tadkhulul jannati bisalam. Silakan masuk surga dari pintu mana yang ibu mau suka. Subhanallah. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.